Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Amma ba'du. Inna asdaqal hadits kalam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisana mutasabbihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Dari Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sawib. Abi Hurairah kalau bahasa kita bapak kucing, sahabat Nabi yang sangat senang, sangat cinta kepada anak-anak kucing. Disebut Abi Hurairah. Abi bapak, Hurairah kucing dia. Jadi senang meraya anak-anak. Beliau meriwayatkan hadis ini. Nabi bersabda, salasun munjiyatun. Ada 3 perkara dapat yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Munjiat yang munajat sama. Kita kan gak baca ada sholatan tunjina, ya gak? Ada yang sholatan tunajina, ya terserah. Memang di hadis tunjina itu al-maghfurah yang lewatan tunajina. Mengapa? Al-tajina bil lafzul musarraf binabuna, untuk banyak-banyak diucap. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan bukan sekali. Jadi tunajina, najja yunaji, kalau anja yunji, ya. Jadi ada 3 macam yang dapat menyelamatkan kita. Wa amal munjiyat, pertama khasyatullah ta'ala fil alaniyah, bisir wal alaniyah. Hal-hal yang dapat menyelamatkan kita dari sisa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sirriniyah wal alaniyah, maupun dalam rahasia dan dalam jelas-jelasan. Artinya mau banyak orang kayak enggak ada orang kayak tetap takwa kepada Allah Subhanahu. Kalau memang kita sudah punya sifat demikian, jadi Allah kita bawa kemana-mana, insya Allah tidak akan berbuat salah kita. Nah, Allah selalu monitoring. Dimanapun, kapanpun kita berada, pasti Allah tahu. Walaupun gak ada orang, karena Syria. Ini terkadang kita salah kaprah, kayak enggak. Ada orang semangat buat kita ngaji segala macam dah, ya enggak. Tapi nggak ada orang, nggak mau, sepi. Ke Syria, ya. Puasa, kalau ada orang pura-pura puasa.
Kalau nggak ada orang, jebol puasa. Nah, ini ibadahnya namanya demikian ya. Karena kalau kita ingin selamat, ibadahnya mau sendiri, mau di mana, mau kapan, dimanapun harus takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita takut pada Allah, nggak mungkin melakukan perbuatan yang salah. Nggak mungkin mereka pada korupsi kalau dia tahu ingat pada Allah, nggak mungkin. Tapi karena dia ketika itu Allah sudah lupakan, setan yang itu banyak terjadilah. Orang mencuri, orang zina, macam-macam karena ketika dia berbuat salah nggak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin selamat adalah khasyatullah, takut pada Allah bisriya wal alam. Yang pertama, singkat aja. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang kedua, kalau kita ingin selamat, kita harus al-qasdu. Apa qasdu? Bahasa kitanya, mau kaya, mau miskin, kita harus nggak boros. Dalam keadaan fakir ya biasa. Dalam keadaan udah ekonomis. Jadi nggak perlu menghambur-hamburkan harta sama banyak harta. Sebaliknya kalau dalam keadaan miskin, keluh kesah. Nah, ini nggak akan selamat kita. Kalau kita pengen selamat, ya udah al-qasdu. Ekonomis mau ada mau kagak nanti kita, nah itu insya Allah kita akan menyesal ya. Dalam keadaan banyak duit ya biasa-biasa aja, nggak punya duit ya biasa, nggak perlu keluh kesah, nggak perlu nyalain Allah dan segala macam ya. Jadi qasdu ekonomis dalam kita hidup, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab. Adil di dalam ridha dan ghadab. Di dalam kita suka dan dalam keadaan marah. Apa maksudnya? Kalau kita marah karena Allah, ya ada pahalanya. Bagaimana marah karena Allah? Banyak contohnya, misalnya kita punya anak nakal, ya enggak, punya keluarga nakal, kita marah dah tuh, kita marahin, bahkan sampai kita ya kata kita peringatin dah, itu kita marah kita karena Allah. Karena kita takut pada Allah. Kalau kita biarin nih bocah, bahaya ini. Ya, biarin. Kita biarkan anak kita, keluarga kita itu bahaya. Nah itu kita marahnya karena Allah. Cinta pun ya karena Allah. Kita cinta pada orang bukan karena hartanya, karena kegantengannya, bukan. Karena memang ilmunya, akhlaknya, nah itu ini cinta kepada orang karena bos, karena cinta kepada bos bisa banyak, nah itu salah ya. Jadi marah kepada keluarga, pada orang karena Allah itu termasuk pahal dianjurkan. Bahkan kalau ada bini kita diajarin susah ya enggak, sholat kagak mau, sholat kagak mau, itu khusus dia namanya ya kan? Boleh kita marah. Dah kawin aja saya tinggal, artinya bisa ranjang. Bisa ranjang artinya ya biar lu masalah gua di sini di dalam, gua di luar dah. Selama masuk nusus namanya ya. Kalau istri yang nusuk, kita nggak wajib beri nafkah, nggak wajib.
Nah dia berbuat salah segala macam tuh. Nah kita marah kepada bini dalam itu namanya marahnya karena Allah. Nah itu dia boleh nggak apa-apa ya nggak. Nah itu jadi kita harus hati-hati kepada kan kita tahu. Anfusakum wa ahlikum. Iya. Ada nas kalau aku kan jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Nah api neraka itu marah namanya karena Allah. Itu yang ketiga ya, 3 macam. Wa amal muhlikat, sekarang ada 3 salasun muhlikat. Ada 3 macam yang membahayakan. Kalau tadi kan dapat menyelamatkan. Ya sekarang membahayakan apa itu? Pertama subun sadid, pelitnya kebanget-bangetan. Buah kuning lah, oret lah, medit ya nggak, butuh gasir dan macam-macam terhadap kebaikan. Dimintain sedekah belum pernah, jariah belum pernah, satuan nggak pernah. Itu syukur saja. Jadi apanya pelitnya terlalu kebangetan, itu pun juga muhlikat, dapat menyebabkan celaka kita. Ya, kan malaikat tiap hari mendoain dia. Orang yang suka memberikan didoaikan. Kalau orang yang suka enggak juga akan binasa. Jadi kita nggak boleh terlalu pelit. Boleh capek, ini kan bukan gua kaya, gua anak tua, anak gua usaha. Karena gua rajin nyawa, rajin dagang, rajin sampai gua kaya, gua udah tua enggak. Itu salah besar ya enggak? Oke lah, bener kerjaan lo, tapi tenaga dari mana? Iya, napas lu punya siapa? Nah kadang-kadang kita sok buat ini mau buat Tuhan gua, emang gara-gara emang gua mau usaha gua, makanya gua jadi kaya. Makanya boleh jadi gua pelit, boleh capek. Itu sifat-sifat yang dekat akan membinasakan kita di akhirat. Yang pertama, wahawan uttaba, selanjutnya hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu hawa. Ini termasuk kalau kita selanjutnya hawa nafsu, tentunya akan, karena nafsu itu kalau setan akan bawa kemana? Ke neraka. Wa amma man khaffat mawatbahu wa man khaffat bahwa pisbi wa ma'rukama iya narun. Iya tuh. Akibat hawa nafsu kita ke jurang hawiyah dan nama neraka. Gara-gara ikutin hawa nafsu berlebihan, ya enggak? Nafsu apakah nafsu seksualnya, apa nafsu pengen harta, nafsu pengen jabatan, itu ngikutin, itu bahaya. Karena setan memang paling demen begitu ya enggak? Karena hawa nafsu adalah dari setan, bujukan setan ya gitu. Tuh kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita akan muhlikat, termasuk akan bahaya ya. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsi, ini yang paling bahaya. Merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling rajin, paling itu bukan bagus. Bahaya. Ria'an nas, perbuatannya ria. Nah itu. Gua dah nyapa kamu nih, gua dah paling benar, gua dah paling baik, gua dah paling rajin. Wah ini kalau kita merasa diri kita demikian, itu bukan benar, itu bahaya. Ya, jangan. Karena merasa ijabun nafsi, merasa dirinya apa? Paling berserba-serba dah, paling itu bahaya. Tidak boleh. Itu 3 macam yang dapat muhlikat. Wasalasun darajat,
Ada 3 macam jabat kita dapat tingkat, dapat derajat yang tinggi di akhirat nanti, bukan di dunia. Pangkat dunia mah musnah ya. Soeharto dulu kan ya agung, kita agungkan ya, bahkan terkenal macan Asia, ditakutin di Asia buat ke Jokowi dulu ketika dia masih berkuasa. Jadi nggak puasa, anaknya di penjara tahun ini ya, karena derajatnya di dunia. Ini nanti kan dari di akhirat yang paling bagus. Jokowi kemarin diabulin 80% rakyat setuju. Mobilnya untuk sekarang, ya Allah, Basuni pilihan itu. Kalau mampu, sekarang kan udah habis presiden masih jalan palsu. Sekarang lagi ini masalah SMA itu mobil apa itu bermacam-macam. SBY tenang-tenang aja, malah dia tergila ini mah dia ya. Nah, kenapa? Derajatnya di dunia masih kawalannya banyak, antek-anteknya masih banyak wajib. Tapi kalau di akhirat bawa alam bisawab. Jangan ya. Jadi itu kan kalau kita ingin derajat kita tinggi di akhirat, pertama Pak, ifsya'us salam. Banyak menghamburkan salam, mengucapkan apa? Memberikan salam. Assalamualaikum, mau pulang, assalamualaikum, mau pergi, assalamualaikum. Yang buat orang cium tangan doang. Keluar dari rumah, mau ngaji, mau kemana, harus memberikan salam. Assalamualaikum. Masuk ke rumah juga beri salam. Di jalan kita ketemu orang, assalamualaikum. Jadi orang yang suka menghamburkan salam itu nanti di akhirat derajatnya tinggi, sangat tinggi di akhirat. Di akhirat, di dunia dihormati, apalagi di akhirat. Makanya biasakanlah ya, ntar pulang aja beri salam. Mobil kita udah tidur kayak kagak kayak beri salam. Apalagi di masjid. Ke rumah, dari rumah kita beri salam, Bu, permisi. Apa dia mau ngaji, mau belajar segala macam, beri salam pada keluarga, baru kita cium tangan dah. Ternyata absus salam yang benar, ya nggak? Orang sekarang udah mabok, selamat pagi, selamat sore, lah. Jadi absus salam. Jadi kalau ingin nanti di akhirat kita menjadi derajat yang tinggi, banyak-banyak berikan salam. Anak kita kudu neng. Mau sekolah beri salam dulu, assalamualaikum, cium tangan, jalan. Pulang sekolah juga berikan salam. Saya cucu saya tuh alhamdulillah jalan sih, anaknya Ihsan. Assalamualaikum. Wah kan udah depok banget kan. Beri salam, cium tangan. Itu kan kita biasakan dari kecil ya. Kita sebagai orang tua harus beri contoh babak untuk bersalah ngomong aja ke rumah. Nah ya ini contoh dari kita ya, contohin ya. Kita dulu kan contoh kepada keluarga ibda binafsi di absus salam. Jadi kalau kita sering mengaburkan salam, kita mendapat derajat di akhir. Yang kedua, it'amut ta'am, suka memberikan makanan, menjamu. Ada tamu, kita jamu dengan ya makanan yang enak. Padahal Nabi Ibrahim kalau makan dia mengundang dulu, undang orang, kumpulin ya, kita harus sampai ke situ. Absus it'amut, berikan makan tetap kepada orang yang fakir miskin. Kalau kita banyak rezeki ya udah berikan, kita undang makan ya enggak. Itu insya Allah kita memberikan makan karena Allah, bukan karena yang lain, karena yang lain ada pahalanya lagi, diri yang lagi. Yang ketiga, wassalah bin nas wan nasuniyah. Nah ini berat.
Wassalat bilail, sholat malam ketika manusia sedang tidur. Namanya tahajud, mau hajat, mau taubat, kayak penting ya setelah bangun malam. Jam 3, jam 4 masih ada ya. Orang pada ngorok, kita sedang sholat. Marilah kita buktikan ya, alhamdulillah ya. Karena udah pada sadar. Ya subuh alhamdulillah sudah lumayan banyak pada engah ya. Kalau tingkatkan datangnya ya enggak. Kadang diusir, diulai dewek. Kalau bakri kagak ada udah. Di mursyid alhamdulillah meru biarin ya. Sampai kalau yang lain putih pada kemana yang sehat-sehat ya. Lebih bro. Cobalah ya. Kalau kita ingin dapat derajat itu, sholat di waktu malam, sedangkan manusia masih pada tidur. Nah, ini kita menusin. Jam 3 lah, kan jam 2 makan jam 3, setengah 4 kita bangun, ya udah bisa keluar ke berangkat ke masjid. Kita sholat jamaah subuh kan banyak dalilnya. Sering banget katanya ya enggak? Ya man sholat subha jamaatan pakan nama sholat lailakullah. Orang yang sholat subuh jamaah seolah dapat banget yang mulai semalaman suntuk. Man sholat subha sholat isya jamaatan karena nisfal lail. Alhamdulillah udah rajin, udah kelihatan ya Rasul, Siddiq, Sa'id, ya alhamdulillah udah pada saya segala macam. Ya mari kita biasakan, ya nggak kita biasakan. Mumpung kita masih hidup dan masih sehat. Hidup kalau sehat nggak ada ribet, dia nggak pengen, nggak sehat. Sehat ada, kita ilmu alhamdulillah ada, bisa mari kita buktikan. Sholat bilail wan nasu. Sholat waktu malam manusia nutin. Jadi kalau 3 macam kita laksanakan, insya Allah derajat kita nanti akan meningkat. Pertama, haburkan salam. Kedua, biasakan menjamu makan orang miskin terutama tamu. Dan ketiga, sholat tahajud. Satu lagi wa amal kafarat, yang 3 nih, keempat. 3 macam dapat kita mendapat membebaskan kita, menghapus dosa. Pertama, isbaghul wudu pisayara, laksanakan wudu pada waktu dingin. Kira-kira kapan itu? Malam. Ini dingin ya Pak. Berarti banyak kita sering tahajud jam 2, jam 3 kita wudu dingin, emang dingin. Jangan main kekepan ya enggak boleh. Cepong main. Cepong di isbaghul wudu bisa saya sabarat. Biasakan wudu dalam kita musim dingin. Waktu dingin malam berarti kita melakukan tahajud. Itu insya Allah kita terbebas, terhapus dosa kita. Yang kedua, wanaqlu aqdam ila jamaatnya ini. Sering melakukan sholat jamaah ya, masih bilang zuhur asar maghrib bila ribet, tapi maghrib isya subuh marilah kita berjamaah. Alhamdulillah kalau sudah mulai tengah ya minimal 2 baris kemarin, walaupun malah ngantar haji masih ada 2 baris. Saya nggak mau dan jadi imam walaupun saya duduk, jadi nggak ada lagi. Alhamdulillah masih 2 baris ya. Mudah-mudahan ini sholat jamaah yang kita sudah biasakan akan lebih meningkat, bukan saja di bulan puasa, bahkan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga yang sudah wantizar sholat ba'da sholat. Nah ini kita ada ribet. Menanti sholat sudah sholat. Dulu dilaksanakan oleh kita dulu sahabat almarhum Guntur begitu dulu dia. Maghrib
sampai isya dia baca Quran. Karena menanti sholat setelah sholat. Jadi dia nggak pulang lagi. Habis maghrib langsung karena sholat isya. Itu intizar sholat. Ya marilah kita praktekkan ya dikit-dikit karena kita sholat awabin, hifdzul iman dan lain-lain. Jadi kalau kita yang demikian, insya Allah kafarat, kita akan terhapus dosa kita akan terhapus. Jadi udah ya paham ya. Jadi ada 4 macam itu kalau pengen meningkat, pengen selamat. Ada 3 macam membahayakan. Ada yang kita kerja kita akan nikah di akhir dan akan terhapus segala dosa kita. Mudah-mudahan satu hadis yang saya baca ini insya Allah ada manfaat untuk pribadi saya. Marilah kita ya renungkan dan renungkan kita laksana semampu kita ya, semampu kita laksana. Ya mudah-mudahan besok kita semakin ke depan kita jamaah semakin penuh. Terima kasih. Alhamdulillah.